Saudara terkasih, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi dalam renungan HKBP Setia Mekar. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, Rabu 9 April 2025, dengan tema Kemurahan Allah Menuntun kepada Pertobatan. Terambil dari kitab Roma pasal 2 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Demikian firman Tuhan. Saudara, surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Pada pasal sebelumnya, Paulus menegur bangsa-bangsa bukan Yahudi yang hidup dalam dosa. Namun di pasal 2, ia menegur orang Yahudi yang merasa lebih benar karena memiliki hukum Taurat, tetapi tetap hidup dalam dosa. Paulus ingin menegaskan bahwa semua orang berdosa dan membutuhkan anugerah. Dalam nas ini, Paulus mengingatkan bahwa kemurahan Tuhan, kesabaran dan kasih-Nya yang begitu besar bukan alasan untuk terus hidup dalam dosa, tetapi justru kesempatan untuk bertobat. Banyak orang salah paham dengan kasih Allah. Mereka menganggap karena Tuhan sabar, mereka bisa tetap hidup dalam dosa tanpa konsekuensi. Padahal kasih dan kesabaran Tuhan justru adalah panggilan untuk kembali kepadanya dengan hati yang bertobat. Firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa pertobatan sejati tidak lahir dari rasa takut akan hukuman, tetapi dari kesadaran akan kasih Tuhan yang begitu besar. Jika kita menyadari betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan menyia-nyiakan anugerah-Nya, melainkan akan memilih untuk hidup bagi Dia. Saudara, seorang anak kecil pernah tersesat di tengah pasar yang ramai. Ia menangis ketakutan, tetapi tiba-tiba ia melihat ayahnya datang mencarinya. Bukannya marah, sang ayah justru memeluknya dengan erat dan berkata, "Nak, ayo pulang." Anak itu merasa lega dan bersyukur, bukan karena ia takut dihukum, tetapi karena ia tahu ayahnya sangat mengasihinya. Demikian juga dengan kita. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan atau perasaan bersalah yang berlarut-larut. Dia ingin kita menyadari bahwa kemurahan-Nya adalah undangan untuk kembali kepadanya. Roma 2 ayat 4 mengingatkan kita bahwa kasih dan kesabaran Tuhan bukan alasan untuk menunda pertobatan, tetapi justru alasan terbesar untuk segera berbalik kepadanya. Seringkali kita melihat hidup kita dan merasa tidak layak karena dosa-dosa kita. Namun, jika kita melihat kembali perjalanan hidup kita,
kita akan menemukan begitu banyak bukti kemurahan Tuhan. Dia tetap menyertai kita, memberkati kita, dan tidak pernah meninggalkan kita. Itu adalah bukti bahwa Tuhan rindu kita kembali kepadanya dengan hati yang baru. Saudara, bagaimana kita bisa menggenapi firman Tuhan hari ini? Pertama, dengan berhenti menunda-nunda pertobatan. Jangan menunggu sampai keadaan sulit untuk kembali kepada Tuhan. Yang kedua, dengan menyadari dan mensyukuri setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena itulah yang akan menggerakkan hati kita untuk hidup dalam kekudusan. Dan yang terakhir, yang ketiga, dengan membagikan kasih Tuhan kepada orang lain, agar mereka juga mengenal kemurahan-Nya yang mengubahkan hidup. Saudara, pagi ini mari kita bertanya dalam hati, apakah ada dosa atau kebiasaan yang masih kita pegang karena merasa Tuhan tetap sabar? Mari kita jangan menyia-nyiakan kemurahan-Nya. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang bertobat, bukan karena takut dihukum, tetapi karena kita telah mengalami kasih-Nya yang begitu besar. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Sajaloma, kami yakin